Oke, video part 3 yaitu sekarang mengenai liquidity. Nah, liquidity dalam metode ini, atau kita bisa bilang ini smart money concept ya. Smart money concept, smart money concept kita, liquidity itu kita bahas dengan sederhana aja. Liquidity itu terjadi ketika market itu membuat pola. Nah, oke. Market membuat pola break of structure ini, kemudian hanya tap dari zona ini, dari swing point kita. Ini tap tanpa mengindikasikan berupa apa ya namanya, mengindikasikan berupa memitigasi suatu zona atau extreme order flow, atau bisa, kalau gue biasanya ini 50% dari zona tanpa memitigasi 50% dari zona, maka suatu pergerakan move kecil seperti ini ya, ini biasanya juga internal market structure break seperti ini merupakan sebuah liquidity. Jadinya kita bisa markup price nya seperti ini sebagai liquidity ya. Ini time frame 15, 15 menit ini gini. Nah, biasanya market itu ketika sudah membuat liquidity gini, dia akan nge-trigger extreme order flow. Ketika kalian udah menentukan extreme order flow, kalian ekspektasikan market itu sweep seperti ini, coba break, kemudian tap seperti ini, ngebuat konfirmasi, dan seperti ini. Ini pola sederhananya. Ini itu juga, ini internal market structure break ya. Ini juga bisa internal market structure break atau market structure break juga, tapi buat lebih jelasnya internal market structure. Ketika market membuat seperti ini, kalian bisa cari dua poin utama. Itu pertama itu struktur, satu struktur, bukan di sini, satu itu struktur market structure break, oke. Yang kedua itu berupa liquidity. Yang ketiga itu false breakout. Oke, yang keempat itu false breakout, salah. Yang keempat itu liquidity burst atau sweep ya, burst atau sweep. Yang kelima ini liquidity sweep. Yang kelima itu entry confirmation. Astagfirullah, salah lagi. Yang kelima di sini ada itu entry confirmation. Oke. Kita hanya butuh 5 poin ini saja untuk profitable dalam market, yaitu structure break, liquidity, fast break atau fake out gitu biasanya, liquidity burst sama atau sweep, dan terakhir itu entry confirmation. Nah, kita langsung aja ke contoh mempersingkat tutorial ya, atau mini series ya. Nah, kita bisa lihat ini kan, kita bisa lihat
ini terjadi market structure break dalam internal 15 menit. Kita sudah bisa menandain ini sebagai liquidity. Nah, oke. Oh ya, catatan. Dalam ini, internal ini, tidak harus break body, melainkan sweep, bukan sweep, wick aja. Misalnya gini. Nah, ini kan seperti ini. Set, set. Ini liquidity, ini break ya. Nah, ini hitungannya 1, 2, 3. Oke. Tapi dalam artian 3 ini harus break body ya, 3 ini. Dari high nomor 1 ini. Wajib. Kalau 3 ini juga weak, nge-weak nomor 1, maka itu tidak valid ya guys. Itu lebih valid reversal, malah lebih valid jadi reversal daripada struktur seperti ini. Kita bisa belajar fraktal ini adalah zona kita, extreme order flow atau order block. Nah, kalau di 1 menit kan ini extreme order flow, kalau di 15 menit itu adalah order block. Kalian bisa cari suatu entry confirmation di sini. Jika kalian internal structure break, ingat kita menggunakan apa ya, menggunakan apa namanya, flip candlestick yang seperti ini, gini, sorry, gini. Nah, kita udah terjadi flip seperti itu guys. Nah, di sini kalian bisa tandain dari candle ini menuju candle ini. Nah, atau kalian bisa menandai ini juga. Karena apa? Ini adalah second swing. Jika kalian bisa turun ke second atau detik, ini marketnya pasti ngebuat seperti ini. Udah flip, kemudian ini gini, dan ini second swing. Gambaran kasarnya seperti ini ya. Ini sudah terjadi second swing. Kalian bisa entry di second swing untuk konfirmasi, untuk menandai zona kedua jika kalian menggunakan 50% untuk entry-nya. Tapi kita tidak akan berfokus pada entry, kita berfokus pada konsepnya. Oke, next. Untuk konsepnya itu seperti biasa. Nah, seperti ini tadi. Nah, ini kan ngebuat gini, dan ini, kemudian sweep ini. Nah, ini internal market structure break ini juga sebagai liquidity. Kita minta di dolar kita aja. Kita punya 2 zona yang bisa kita jadikan entry confirmation. Oke guys. Nah, di sini di 1 menit kita punya liquidity. Nah, karena kita sweepnya internal market structure break, kita bisa menggunakan time frame 1 menit dengan pola atau dengan kondisi. Kita tidak menggunakan candlestick flip lagi kayak tadi yang kecil-kecil gini. Enggak perlu. Kita udah bisa menggunakan time frame kecil berupa ini. Mana sih market structure break, kemudian ini market structure shift, tandain ini dengan ini gini, udah kita entry di 50%. Target. Nah, ini cuma contoh.
aja. Kalau biasanya gua itu break even itu ketika ada ini kan, ini bisa kita anggap valid internal market structure break. Nah, kita itu break even ketika harga itu sudah nyentuh di 1:1 atau di 50% dari ini, kita harus break even. Jika target utamanya kita ya buat swing high lagi atau candle low dari high yang udah dibuat seperti ini. Nah, ini kita tunggu aja bagaimana. Kita udah di sini udah break even ya kalau kalian trade. Nah, ini karena gua nggak trade, gua telat ya. Ini jam 23, tadi jam 11, sekitar jam 10 pagi gua lagi ada kegiatan seperti itu. Nah, oke, cari contoh lagi. Oke, nah kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Nah, kita punya internal market structure break, internal market structure break. Nah, namun di sini itu kita tidak melihat internal market structure break ini sebagai liquidity. Tapi yang jadi liquidity adalah ini. Fraktal. Fraktal low dari 1 menit. Ada fraktal low dari 1 menit. Nah, namun di sini kita tidak mendapatkan suatu entry konfirmasi buat, karena kita udah sweep intermarket structure break, tapi di sini sweep break, ini sweep ini, di sini kita tidak dapat ya, jadi kita skip seperti itu. Nah, cari lagi, cari ini yang kemarin ya, ramai banget. Kita cari lagi. Nah, ini sebenarnya juga bisa, tapi ini advance namanya, bisa kalian bilang ini namanya triple purge. Oke, triple sweep. Pertama ini sweep, kemudian ini sweep, tiga ini sweep. Nah, ini triple purge, tapi itu advance, jadi kita nggak belajar itu dulu guys ya. Nah, mungkin ini ada ini kita bisa anggap ini order flow ya. Ini bukan kita anggap, ini order flow di 15 menit, tapi kalau di 1 menit kemungkinan besar merupakan suatu struktur. Waduh, gak cukup guys. Nah, mungkin kita bisa ke Bitcoin coba. Nah, ini contoh pakai fraktal lagi. Kita lagi cari yang struktur. Kita tidak punya contoh lagi guys ya. Bentar. Coba GBP. Nah, ini break, internal market structure break. Nah, ini kemudian ini juga internal market structure break. Setelah itu ini sebagai internal market structure break juga, dan juga sebagai liquidity. Nah, ini ya slash x ya. Nah, kemudian kita tandai extreme order flow atau unmitigated order flow kita. Jika kita lihat dengan cermat, ini adalah order flow kita
yang refinement. Kalau yang besar itu ini. Oke, nah kita gunakan yang besar nggak apa-apa. Kita turun ke 1 menit karena internal market structure break yang jadi liquidity kita bisa cari entry confirmation by candlestick, by structure. Nah ini break ini nggak buat low, berarti kita punya market structure shift di sini. Ya ini gua tandain biar kalian lebih enak. Biasanya gua nggak pakai tanda sih karena ya udah begitu biasa ngelihatnya. Entry 50% atau middle dari boxnya. SL di sini seperti biasa 1:1 kita apa namanya, 1:1 kita break even, kemudian target di sini. Let's see. Ya mungkin tradingnya nggak terlalu sering ya. Candle low yang create ini, candle low ini kita expect price itu sampai ini, jangan banyak-banyak karena target low kayak gini kita harus menjadi seorang perfeksionis. Ya memang RR itu tinggi, lebih gede kalau kita targetin low atau high, tapi kita nggak boleh jadi seorang perfeksionis dalam market. Oke. Nah lanjut kita cari lagi kalau ada. Bukan oh ini ada ini drama kata structure break ini sebagai liquidity-nya. Ini internal structure, ini internal, ini juga internal. Oke, anggap aja internal. Kita punya POI apa ya, POI unmitigated order flow berupa ini ya. Ingat kemarin gue udah bilang kalau cuma mau mitigasi tap doang, ini bukan berarti mitigasi yang benar-benar mitigasi ya guys ya. Mitigasi yang benar-benar mitigasi itu minimal tuh di 50% dari order. Jadi ini bisa jadi liquidity untuk time frame yang lebih besar lagi. Coba kita lihat di 1 jam. Nah, mana tadi? Ini kita lihat di time frame yang 1 jam itu nggak kelihatan, tapi jika kalian baca lewat fraktal ini kelihatan. Contoh ini ya, fraktalnya ini breaknya di sini, ini pergerakan market seperti ini, membuat internal market structure break di 1 jam, kemudian naik, sweep ini double ini buat entry confirmation di sini, dan nah, seperti itu. Oke, tapi karena kita pakai 15 menit, kita harus pinter atau harus pandai-pandai membaca bagaimana struktural poinnya. Di sini juga kita bisa lihat di sini market itu belum nyentuh 50% dari ini. Nah, jadi kita punya dua entry. Yang pertama POI-nya itu imbalance atau fair value gap di sini. Yang kedua itu POI-nya berupa extreme order flow. Nah, personally atau bagi gua yang paling gue suka ini tuh ketika market udah nyentuh apa namanya ini extreme order flow gua. Kalau belum nyentuh extreme order flow gua nggak tertarik untuk entry. Tapi ini sebagai contoh
kalian bisa lihat. Nah, ketika udah buat internal market structure break di 15 menit tadi di sweep, kalian bisa cari entry confirmation seperti biasa, yaitu ini market structure shift, ini ini kayaknya belumnya. Nah, kemudian 50% bebas dimana saja, 1:1 break even. Nah, kita di sini 1:1 break even ya guys ya. Ini naik kemudian break even ya, part of the game, walaupun kemudian naik tinggi banget. Nah, itu part of the game. Kita kemudian punya sweep lagi untuk cari entry confirmation ke dua kalinya di sini. Sweep lagi, bentar, sweep ini entry confirmation. Nah, ini case advance. Jika kalian melihat ini internal strukturalnya itu di sini, bukan, strukturalnya itu di sini, struktural pointnya itu di sini. Nah, kan kita bisa lihat ini jauh banget guys ya, dari sini sampai sini. Nah, kalau terlihat jauh banget kayak gini, kalian tuh bisa pakai entry point konsolidasi. Nah, di sini kan buat konsolidasi kecil-kecil gini, kemudian break. Nah, kalau kayak gitu case-nya, kalian perlu buat untuk memetakan marketnya. Oke, pertama ini break, break, price kemudian turun, sweep. Nah, setelah sweep kita pasang buy limit order ketika harga itu buy limit order di atas kayak gini, jadinya kayak gini. Dan SL itu di order flow yang terdekat. Nah, jadi ini order flow-nya itu atau struktural dari 1 menitnya itu di sini. Kita punya SL di sini, target break even itu di sini guys. Oke, kita udah dapat 2R seperti itu. Nah, ini sebagai contoh lagi, kita bisa lihat di sini market tuh cuma sweep doang. Setelah nyentuh 50%, dia sweep low ini. Kita juga bisa cari lagi suatu entry point. Nah, itu tadi entry point lagi, guys. Ya. Ini market structure shift. Nah, di sini sayangnya kita tidak dapat atau entry kita tidak diambil untuk pergerakan market yang sangat tinggi ini, sekitar berapa ya di BPUSD, 135 pips ya, 135 pips seperti itu guys. Kalian jika ingin bisa trading kayak gini, kalian perlu belajar terus menerus, repeat. Gua aja sampai 6 bulan buat dapat ini, dapat apa namanya, 9 bulan ini gua nggak pakai ininya efek replay, tapi historical template gua udah 9 bulan, time investmentnya 18 jam. Win rate yang gue dapat tuh sekitar 70% dengan main konservatif. Mungkin kalau jika main agresif bisa lebih rendah, tapi RR gue lebih gede kayak gitu guys. Oke, thank you udah nonton dan jangan lupa subscribe. See you next time.